Oke, selamat pagi Pak Samsul Arifin dan teman-teman sekalian, dan selamat datang di sesi respons ini yang akan membahas tentang mata kuliah Discrete Mathematics. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya Ansel, dan hari ini saya akan menjadi moderator pada sesi responsi ini. Singkat kata, semoga sesi responsi pada pagi hari ini dapat membantu kita semua dalam persiapan menjelang ujian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Samsul, waktu dan tempat kami persilahkan. Hmm. Saya konfirmasi dulu, apakah suara saya clear, jelas? Jelas, Pak? Hmm. Langsung saja ya. Kita akan mencoba mereview ya, review materi demi materi untuk mata kuliah ini ya. Kita mungkin saya patokannya itu dulu aja ya. Apa namanya? Kisi-kisi ya. Eh, apakah ada yang belum mendapatkan kisi-kisi untuk UTS mata kuliah ini nanti? Kalau belum mungkin saya share ya. Terus mungkin hari ini atau sesi ini saya ingin eh, fokus di itu ya, namanya topik, lalu di dalamnya ada subtopik, lalu mungkin contoh gitu ya, beberapa contoh lah, satu atau dua. Nah, karena eh, mata kuliah ini terbilang topiknya cukup banyak gitu ya, subtopiknya juga cukup banyak. Jadi kita coba eh, mengefektifkan waktu ya. Oke, kita coba oke, saya ambil dulu dari kelas sebelah ya. Visi saya download dulu. Dan mungkin nanti kita coba fokus ke isai dulu aja kali ya. Visi UTS. Kirim kemana ini? Ke menu chat aja kali ya. Suaranya kurang jelas. Coba sebentar, sebentar. Suaranya better nggak? Mohon konfirmasinya. Permisi Pak, malah menggema sekarang. Halo? Gimana dong? Waktu saya. Tes suara saya sendiri ya. Tes, tes, tes. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Permisi Pak, kualitas mic-nya jadi lebih buruk dari sebelumnya Pak. Sekarang gimana? Sekarang? Lumayan nggak? Nah ini sudah lumayan Pak. Oke. Ini aja ya. Oke. Itu kisi-kisi UTS-nya ada di itu ya, ada di menu chat dan saya coba langsung izin share screen ya. Oke. Magdis ya. Nanti saya patokannya ini ya, setiap sesi ada subtopiknya gitu ya. Oke, kita coba dari itu dulu, divisi yang pertama tadi ya.
Mana ini? Kok nggak bisa dibuka? Oh iya, sebentar. Bisa buka dulu. Ini berarti ya. Iya, bisa dibuka. Lain mungkin. Nah, ini dia. Tapi coba saya mohon izin pas link Zoom di kelas saya ya. Masa kelas saya malah nggak dapat ini. Saya sudah menginformasikan, tapi saya lupa men-share linknya ya. Eh, ini namanya apa kegiatannya? Responsi ya. Responsi UTS Discrete Matematik ya. Kalau melihat yang ini ya, eh, kita coba eh, yang nomor 2 ya, kuantor. Tetapi eh, yang di yang diujikan adalah bagaimana menentukan nilai kebenaran gitu ya dari kuantor berganda. Langsung saja ya, kita coba loncat ke nested kuantor gitu ya. By the way, berarti ini asumsi saya adalah kita mereview ya. Jadi Anda sudah mendapatkan yang teorinya gitu ya. Jadi saya asumsikan konsep kuantor, kemudian uh, semua logikanya juga sudah dapat ya, sehingga uh, kita bisa langsung fokus ke kira-kira apa sih gitu ya yang nanti akan uh, keluar gitu ya di UTS-nya. Siapa itu? Permisi Pak, apakah saya boleh meminta modul di sini? Itu sudah saya share di menu chat siapa ini? Kimberly ya. Kalau modul mah nggak ada, hanya kisi-kisi atau kesepakatan topik gitu ya. Kisi-kisi itu kan kesepakatan topik yang biar tidak terlalu lebar gitu ya. Karena targetnya adalah mencari uh, topik yang atau mencari soal yang memuat semua tujuan pembelajaran gitu ya. Oke, sudah di-share kembali oleh Steven, terima kasih. Oke, lanjut ke sini. Ngomong-ngomong tentang menentukan nilai kebenaran dari suatu kuantor berganda, berarti Anda perlu mengenal kuantor bergandanya dulu ya. Dalam hal ini berarti ada minimal 2 atau lebih. Ganda itu kan 2 ya, atau lebih gitu ya. Eh, yang dipasangkan bersamaan. Jadi contoh seperti ini. Yang awal-awal dulu. Nah ini contoh. Eh, saya highlight. Nah ini dia. Tapi gitu ya, terdapat Y gitu ya, sehingga berlaku X plus Y sama dengan 0. Nah, dalam hal ini, oke, nanti siapa ini? Ahmad ya, saya masih nggak ngerti kan Doklet. Nah, nanti habis ini ya, semoga bisa. Karena saya juga belum terlalu ini ya menguasai, tapi nanti kita coba.
Nah, di sini ada statement atau pernyataan atau proposisi yang melibatkan dua kuantor. Tahu dari mana kuantornya? Ini dia. So, untuk setiap X gitu ya, lambangnya A terbalik, terus ada Y, lambangnya E terbalik gitu ya. Nah, apa pernyataannya yang memenuhi X plus Y sama dengan 0? Di titik ini kita belum diminta menentukan nilai kebenaran dari pernyataan itu, karena di sini belum ada semesta pembicaraannya gitu ya. Sekarang contoh berikutnya, example 1. Nah, untuk setiap X, untuk setiap Y, sebentar, ini ngomong apa example 1? Example 1 hanya diminta ya menuliskan makna gitu ya dari notasi matematis berikut. Untuk setiap X, untuk setiap Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Nah, kalau ada seperti ini bersamaan ya, Anda boleh berhemat atau Anda boleh menulis salah satu saja gitu ya. Jadi untuk setiapnya ditulis cukup satu kali. Jadi untuk setiap X, Y dalam kurung berlaku apa? X plus Y sama dengan Y plus X. Nah, di titik ini belum diminta menentukan nilai kebenarannya. Sekarang ke contoh berikutnya. Translate gitu ya ke bahasa Inggris ya, atau ke bahasa manusianya dari notasi matematis berikut. Untuk setiap X gitu ya, untuk setiap Y. Nah, ini hati-hati nih bacanya. Ada 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah kata penghubung ya, yaitu apa namanya? Ada 2 ya. Konjungsi atau dan gitu ya. Kemudian ini ya, jika maka atau implikasi. Nah, bacanya pelan-pelan nih. Jika, nah, titik-titik nih ya, yang di dalam kurung ini, X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0, maka berlaku XY kurang dari 0. Nah, ini baru mentranslate ya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya dari suatu notasi matematis. Narasi lain bisa dipandang sebagai berikut. The product of a positive real number and a negative real number itu selalu negatif real number. Itu juga boleh karena sudah ditetapkan domainnya adalah ini ya, all real numbers. Nanti kalau misalkan domainnya adalah all integer gitu ya, maka the product of a positive real number and a negative real number the product of a positive integer number and a negative negative integer number is always a negative integer number gitu ya, tergantung semesta pembicaraannya. Berikutnya akan ada contoh di mana kalau kalimatnya, kalau kuantornya berbeda gitu ya, kuantor universal dan eksistensial itu dipasangkan bersamaan, itu tidak boleh dibalik karena nilai kebenarannya berbeda. Ini nanti tertuang di contoh ini dia. Kita ke example 4 ya, ini contoh yang cukup baik. Kita sudah diminta nilai kebenarannya. What are the truth values gitu ya. Nilai kebenaran dari pernyataan berikut, dari pernyataan berkuantor berikut. Misalkan Q menotasikan X plus Y sama dengan 0. Nah, perhatikan 2 buah kalimat berkuantor berikut ini. Ada Y gitu ya. Anda boleh membaca notasi kayak gini tuh ada atau terdapat gitu ya, atau beberapa juga boleh. Terdapat Y sehingga untuk setiap X berlaku QXY gitu ya. Apa QXY-nya? X plus Y sama dengan 0. Terus perhatikan kalimat kedua. Untuk setiap X terdapat Y
sehingga berlaku X plus Y sama dengan 0. Tentukan nilai kebenaran dari keduanya. Nah, contoh ini akan menunjukkan bahwa nilai kebenarannya dari keduanya tadi berbeda. Jadi, dibalik itu tidak diizinkan gitu ya, karena nilai kebenarannya berbeda. Oke, yang pertama, perhatikan bahwa untuk kalimat yang untuk setiap Y terdapat X gitu ya, berlaku X plus Y sama dengan 0. Sorry, kok ini masih sama ya, sorry, saya ralat, karena pernyataannya kebetulan X plus Y sama dengan 0 ya. Sebentar. Ini false. Oke. Ya betul ya. Tidak jadi saya ralat. Ini nanti keduanya menunjukkan nilai kebenaran yang berbeda ya. Coba kita rasakan pelan-pelan. Terdapat Y, sehingga untuk setiap X berlaku X plus Y sama dengan 0. Maka saat Anda ngambil ya, ambil saja, karena kan terdapat ya, Anda ngambil Y sama dengan 2, maka Anda nggak bisa, tidak akan ada memenuhi semua semua X gitu ya, karena yang memenuhi hanya berapa? 2 ditambah berapa sama dengan 0, min 2, tidak ada yang lain. Padahal di sini kalimatnya terdapat Y, sehingga untuk setiap X itu ya, kalau untuk setiap berarti kan semua X bilangan real. Oke, jadi kalimat terdapat Y, sehingga untuk setiap X berlaku X plus Y sama dengan 0, ini bernilai gitu ya, atau salah. Lanjut, kalimat berikutnya, untuk setiap X terdapat Y, berlaku X plus Y sama dengan 0. Nah, kayak gini boleh nih. Anda ngambil sembarang X gitu ya. Kalau sembarang atau setiap, maka Anda nggak boleh milih salah satu gitu ya, beberapa itu nggak boleh. Jadi Anda harus mengambil sembarang X ya dalam bentuk variabel. Berarti X tambah berapa sama dengan 0. Nah, hanya ada satu ya. Jadi ada Y yang nilainya apa? X ditambah min X gitu ya, sama dengan 0. Jadi untuk setiap X itu ya, ada Y yang nilainya adalah min X, sehingga X ditambah Y itu sama dengan X ditambah min X gitu ya, sama dengan 0. Oke, sebelum ini contohnya bagus ya. Ada pernyataan yang memuat kuantor ganda gitu ya, dan memiliki nilai kebenaran true and false sekaligus. Sebelum saya lanjutkan, contoh ini aman ya? Mohon konfirmasinya, chat atau katakan aman, Pak. Halo. Aman ya? Aman, lanjut. Pak, lanjut. Ini masih mirip ya, example 5 saya skip aja. Yang kemarin apalagi yang what is the truth gitu ya, atau ada di latihan ya. What is the itu ya, what is apa nilai kebenarannya. Jadi kalau nggak salah ada di latihan nih, kemarin sudah saya tandai sih. Nah ini dia, saya ambil contoh latihan di tanggal nomor 27 ya. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut jika domainnya adalah all integer ya, bilangan-bilangan bulat. Saya ambil yang aja deh, yang C ya. Kita ambil random aja. Untuk setiap n gitu ya, ada m. Ini berarti maknanya untuk setiap bilangan integer n gitu ya, ada bilangan integer lain n gitu ya, sehingga berlaku n plus m sama dengan 0. Ini mirip yang tadi ya. Jadi betul, saat Anda punya bilangan integer sembarang n gitu ya, maka akan ada m yang nilainya adalah n ditambah berapa sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan n ditambah
min n gitu ya. Jadi n-nya adalah min n itu sendiri. Jadi nilai kebenarannya adalah true untuk ini. Oh, ada yang chat. Oke, kalau gitu habis ini saya langsung membahas by request saja kali ya. Kita coba. Di sini sudah ada request map sama fuzzy logic ya. Oke, kita coba. Jadi ini saya anggap cukup ya. Yang kisi-kisi e-sign yang nomor 2. Sebentar, kan tadi true ya. Kita coba ambil yang false deh. Nah ini dia. Yang F nih, yang F. Terakhir untuk kisi-kisi nomor 2 tadi ya. Ada N, bilangan integer, ada M, juga integer gitu ya, sehingga berlaku N kuadrat plus M kuadrat sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa bilangan kuadrat gitu ya, kan Anda punya 0 kuadrat gitu ya, plus minus 1 kuadrat, untuk integer ya, plus minus 2 kuadrat, itu yang kalau dijumlahkan di bawah 6, itu kan hanya yang bilangan kuadrat di bawah 6 itu kan hanya 0 kuadrat, plus minus 1 kuadrat, dan plus minus 2 kuadrat. Kenapa? Kalau plus minus 3 dikuadratkan itu sudah 9. Sehingga hanya ada 3 kemungkinan ya, apakah 0 kuadrat ditambah yang lain, 1 kuadrat ditambah yang lain, dan 2 kuadrat ditambah yang lain. Nah, perhatikan bahwa di antara ketiganya itu, Anda jumlahkan satu-satu ya, 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, 0 kuadrat tambah 2 kuadrat, itu tidak ada yang nilainya 6. Sehingga sekilas syaratnya sederhana ya, karena tidak ada kata-kata setiap atau semua gitu ya, hanya terdapat n, terdapat n, sehingga berlaku n kuadrat ditambah m kuadrat sama dengan 0, di mana n-nya integer. Ternyata itu pernyataan yang salah. Kenapa? Karena tidak ada yang memenuhi satupun. Terus kalau Anda tidak percaya, Anda juga bisa, ini tadi ya, ini tuh tadi ya, ini ada itunya. Anda bisa cari ya, apa istilahnya ini, solution manualnya ya. Nah, 1.6 rules of inference. Yang atasnya tadi nomor 27 gitu ya. Oh, ternyata yang dibahas hanya yang nomor-nomor genap gitu ya. Jadi tidak semua latihan. Hanya yang bernilai apa ini istilahnya genap ya. Coba ambil random deh. Yang nilai kebenaran ada nggak? 27. Mungkin ini nih 28 ya. Determine the truth. Ambil random aja yang B misalkan. Untuk setiap X ada Y, sehingga X plus Y, untuk setiap X ada Y, sehingga berlaku X sama dengan Y kuadrat. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Kita lihat ya, 28B. 28B. Nah, ternyata ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Tidak ada nilai Y gitu ya, saat X-nya negatif. Apakah betul? Iya, betul ya. Saat X-nya min 1, maka Anda tidak akan menemukan Y yang kalau dikuadratkan hasilnya min 1 gitu ya. Jadi ini betul, nilainya salah. Oke, sekarang kita ke apa tadi request-nya? Oh, boleh. Ini bukan kumpulan soal ya. Anda caranya deh. Anda, cuma saya nggak tahu di sini. Nah, mata kuliah apa tadi? Nah, sebentar. Ya. Ini saya share juga ya, biar Anda bisa nyari sendiri. Kedepannya mungkin akan ada banyak buku yang akan Anda cari gitu ya. Mana chat ini? Nah, ini saya everyone ya.
Ini berarti Krisanta ya, itu linknya. Nah sekarang kita silabusnya mana. Kita cari yang Rosen. Bisa pakai kurung misalnya. Nah itu ada ya, caranya gitu. Nanti Anda download. Apa namanya? Kalau pengen tahu yang manualnya, ada kok. Yang bagian terakhir, yang edisi ke-8 ya, tahun 2019. Mana nih? Kok nggak ada? Nah ini dia. Silakan. Oke, sekarang kita ke Karnov itu berarti tadi yang kisi-kisi nomor bukan nomor satu ya, nomor satu ya, kisi-kisi isai nomor satu, yaitu tentang Karnov map. Itu ada di halaman berapa ya? Apa enggak? Oh ini dia ada. Kita coba lihat di ini ya, di PPT-nya ya. Cik ya. Akhir ya. Karnov gitu atau Kmet gitu ya, ditemukan untuk mengkombinasikan gitu ya fungsi-fungsi Boolean yang membangkitkan suatu bilangan-bilangan yang relatif kecil eh, dari suatu variabel gitu ya. Kemudian metode ini yang akan digambarkan di sini diperkenalkan oleh Maurice Karnov gitu ya. Sepertinya eh, takut ya, saya kurang tahu ini laki-laki atau perempuan. Tahun 1953. Metode ini berdasarkan pekerjaan sebelumnya oleh E.W. Page gitu ya. MS memberikan kita suatu metode visual untuk menyederhanakan sum of product expansion gitu ya. Jumlah dari perkalian ya, sigma dari multiplication gitu ya. Selanjutnya karena memiliki 0 and 1 and 3 pada posisi-posisi berbeda. Oke. Setiap posisi di suatu grid gitu ya berkoresponden terhadap suatu entry pada tabel kebenaran. Oke, mungkin kita highlight dulu ya. Yaitu 0, 1. Kemudian misalkan diberikan
suatu fungsi boolean yang digambarkan oleh tabel kebenaran atau logic function gitu ya. Maka kita bisa pertama menggambar ini Carnot map-nya dari fungsi tersebut, kemudian menggunakan informasi dari Carnot map tadi untuk menentukan desmales apa ini fungsi sum of product terkecil gitu ya. Oke, apakah ada contoh langsung? Oke, kita baca dulu. Ada 4 kemungkinan gitu ya. There are 4 possible, ada 4 kemungkinan dari sum of product expansion dari suatu boolean function dengan variabel x dan y. Oke, suatu kamet dari suatu boolean function dalam hal ini terdiri dari 4 sel atau 4 kotak ya. Oke. Di mana satu menempati sel yang merepresentasikan gitu ya. Jika this min term is present in the expansion. Sel tadi dikatakan adjacent gitu ya. Jika min termnya itu represent differ in exactly one literal. Aduh, ini kenapa ini? For instance, the cell representing x bar y gitu ya is adjacent to the cell representing x bar y bar gitu ya. Coba kita lihat. Kalau kita punya x, y, kemudian ada x bar, y bar, maka kita akan punya x, y, kemudian x, y bar, kemudian x bar, y, kemudian sama x bar, y bar. Ini mah sama kayak Anda punya pernyataan ini ya. Dua buah pernyataan atau dua buah proposisi P dan Q gitu ya, maka Anda akan punya 4. Jadi P-nya bisa berarti benar dan salah, begitu juga dengan Q-nya gitu ya, benar dan salah, sehingga Anda akan punya beberapa kemungkinan, 4 kemungkinan ya, benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah, seperti itu ya sekilas ya. Oke, ini saya selanjutnya contoh tentukan maps ya untuk ekspresi boolean E yang sama dengan A xy plus x bar y, kemudian B-nya xy bar plus x bar y, dan C-nya xy bar plus x bar y plus x bar y bar. Coba, sepertinya kita perlu membaca dulu bagian boolean expression-nya ya. Jangan sampai diloncati dulu nih. The basic element of circuit are called gates, kemudian circuit are called combinatorial circuits or gating networks, kemudian beberapa tipe dari gates gitu ya, inverter gitu ya, x ke x bar, kemudian OR dinyatakan dengan plus ya. Saat kita punya x, punya y, maka OR-nya kasih x OR y gitu ya, dinyatakan sebagai x plus y gitu ya. Kemudian kalau n ya, ini kan tadi OR. Kalau n sama ya, kita punya pernyataan atau input ya x dan y, maka pernyataan x digabung dengan menggunakan kata penghubung n gitu ya, menjadi
eh, seolah-olah apa ini? Dikali ya, X kali Y. Kalau OR, X plus Y gitu ya. Nah, ini kita sepakati dulu nih. Dan notasinya berbeda sedikit nih. Ini ada lengkungannya sedikit nih ya. Agak melengkung. Agak cekung gitu ya. Kalau ini rata. Mungkin dulu. Selanjutnya, contoh. Konstruksikan suatu sirkuit yang memproduce output berikut. Contoh yang A, sebentar. Plus tadi apa? Plus itu OR ya. Kemudian kali itu N. Kenapa hanya ada OR dan N ya? Yang implikasi nggak ada ya? Implikasi atau biimplikasi? Oke, mungkin ini khusus untuk yang dan dengan atau ya. Kalau dan ini perkalian, kalau atau penjumlahan, dijumlahkan gitu ya. Oke, berarti dari ini mungkin dugaan saya negasinya ya. Berarti X ini OR ya. X atau Y kemudian dan X bar gitu ya. Kita ulangi. X plus Y kan tadi maknanya X atau Y kemudian kalau XY berarti kan X and Y. Nah ini masalahnya ada Z dan Y, Z dan X bar, di mana Z-nya adalah X plus Y. Berarti bacanya pelan nih. Dalam kurung X atau Y, kemudian dan negasi X gitu ya. Mungkin kalau dengan tabel kebenaran kita bisa dengan mudah ya, tapi ini diminta membuat sirkuitnya. Kita coba lihat. Oh, sorry, ini juga ngaruh ya. Inverter itu maksudnya kalau Anda punya pernyataan lalu negasinya, maka ada apa ini istilahnya? Ada proses seperti ini gitu ya. Oke. Cukup ini ya, membantu ya kesepakatan-kesepakatannya ya. Jadi kalau kita punya pernyataan X gitu ya, maka kita akan bisa membuat negasinya dengan cara ini tadi ya. Ada apa istilahnya? Ada ini namanya apa ya? Sebut saja notasi lah ya, notasinya segitiga seperti ini. Terus kalau OR, nah notasinya apa ini? Seperti anak panah tapi agak tumpul, tapi ininya mencekung. Nah kalau N ini rapi gitu ya, lurus. Oh ada Z. Oke. Muhammad siapa ini? Muhammad sepertinya iya, karena ini masuk ke tadi ya, contoh kisi-kisi yang nomor 1 ya, menyederhanakan ekspresi boolean 4 variabel dengan Karnaugh map dan menggambar sirkuit kombinatorik sederhana. Oke, kita lihat contoh yang ini. Ini baru 3 variabel ya. Nah, yang 4 variabel ada enggak? Masih X, Y, Z ya. Kita coba pelan-pelan dari 3 variabel dulu. X plus Y. Kemudian oh, sebentar. Ini itu sebenarnya Anda cukup fokus ke ini ya. Fokus plus, kemudian ada negasi bar, lalu ini nih, sesuatu yang tidak nampak yaitu perkaliannya ya. Jadi ada kata penghubung plus itu tadi apa? OR, kalau perkalian itu N, terus negasi, apa ini namanya? Inverter ya. Nah, sudah, berarti Anda akan punya 3 buah operasi ya. Nah, pertama X plus Y, maka Anda akan punya mirip seperti ini prosesnya. X plus Y. Mana tadi? X plus Y ya. Yang ini nih. Saya lingkari nih. Nah, ini X plus Y. Kemudian Anda akan punya apa
apa ini? X bar gitu ya, X bar atau negasinya. Maka Anda akan punya sebelum X bar, berarti kan Anda punya X-nya dulu. Jadi Anda akan punya persis seperti ini. Ini saya lingkari dulu ya. Nah ini dia. Ini adalah yang bagian X plus Y. Lalu yang bagian X bar, Anda berawal dari X, lalu X bar dulu. Kemudian dikalikan nih. Anda seolah-olah punya apa? Punya apa tadi misalkan M kali N. Tetapi N-nya adalah X plus Y, N-nya adalah X bar. Jadi Anda akan punya seperti ini. N ya. Atau gini deh, ini boleh X, N, Y. Tetapi X-nya di sini adalah X plus Y, Y di sini adalah X bar. Jadinya kayak gini sudah. Adalah sirkuit dari X plus Y, X bar. Tapi ini belum Karnaugh map ya. Oke, ini dulu apa ini sirkuit dari yang A. Aman ya? Saya mungkin bahas satu aja kali ya. Lalu berikutnya. Tapi sebelum saya lanjutkan ini dulu, aman ya? Mohon chat atau katakan aman Pak. Oke. Aman Pak. Oke, lanjut. Sekilas A-nya sederhana ya. B dan C ini sudah malur-malur ya, sudah kombinasi dari Anda akan punya apa ini? Plus plus berarti kan atau lalu ada X bar, Y bar, Z bar. Berarti Anda punya 3 buah inverter. Lalu keduanya dikalikan ini di atau gitu ya, lalu di N gitu ya. Apa dan gitu ya. Ini yang C cukup kompleks. Nah, ini sekilasnya akan seperti ini. Sekarang example of sirkuit. Sebentar. Tadi sudah cukup belum ya informasi bahwa apa namanya negasi ini butuh apa namanya inverter, kalau atau gitu ya atau disjungsi ini jembatannya seperti ini, kemudian kalau konjungsi atau dan gitu ya jembatannya seperti ini. Apakah cukup untuk membentuk peta Karnaugh gitu ya? Kalau cukup mungkin langsung saja ke example. Nah ini dia, tadi kita sudah harusnya cukup ya. Ini ada dan atau lalu ada X bar, ada inverter ya, lalu ada apa tadi ini dan ya perkalian ya. Coba kita lihat nih nomor 1. Jadi dia ubah integration jadi ada lagi apa negasi X Y plus X bar Y. Jadi sebentar, kalau lihat jawaban B dan C selalu 4 ya. Kalau dia dua proposisi ya, X dan Y-nya gitu ya. Makanya kita lihat coba. Yang A, Anda punya X, Y, dan X bar. Jadi hanya 3 variabel ya. Oke, kita lihat. Ini, kemudian X bar di bawahnya, lalu ada Y. Terus diminta apanya ini? Nah, sekarang sebenarnya F dan O dan H. Kalau ini benar, sebentar. Saya khawatir kita meloncati banyak ya. Ini kan XY, X bar Y. Nah, kita coba lihat dari ininya dulu ya. Tadi ini masuk ke subtopik apa? Karnaugh map ya. 12.1. Nah, ini dia. Ini yang tadi di slide ya. Ini K-match untuk 2 variabel. Coba.
Ini katanya ada di figur 3, kita lihat ya. XY plus X bar Y. Sebentar, 1 dapat dari mana ya? Butuh apa namanya? Kita butuh definisi atau atasnya. Oh, oke nih. Coba nih, dapat 1 dari mana? Y plus Y bar. Y atau Y bar. Anda punya pernyataan benar, apapun Y-nya ya, misalkan Y-nya bernilai benar atau salah, benar atau salah, benar, salah atau, oh gitu ya, oke, benar atau salah, benar, salah atau benar, benar. Jadi Y plus Y bar, apapun Y-nya gitu ya, maka satu itu true gitu ya. Kita lihat, ini harus scroll gini ya, kembali ke ini aja tadi. Punya X, kita punya Y. Oh, sebentar. Mungkin saya khawatir salah ya. Kalau X itu benar dan yang bagian salah itu X barnya, maka Y-nya ini benar gitu ya. Jadi benar, nah ini kan kali nih. Benar dan benar, satu, true. Lalu X bar Y ya. X bar tadi kan salah. 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 Nah, ini masalahnya dan ya. Salah dan Y. Kok ini bisa satu ya? Nah, kita butuh teori lagi nih. Nah, pelan-pelan dulu aja, pelan-pelan. Di atasnya harusnya mungkin ada contoh-contoh satu dari mana. Ini tadi sudah clear ya harusnya ya. Satu itu untuk pengecekan Pak saya. Jadi kalau ada nilainya dia ada angka 1, kalau tidak ada nilai dia angka 0 atau biasanya kotongnya. Jadi bukannya satu itu true ya? Atau tidak selalu? Cuma jadi inkonsisten, coba lihat ini. Kalau ini kan oke nih ya, kita punya variabel X, Y, kemudian ada X bar dan Y bar, maka apa namanya? Seolah ini kayak baris kali kolom ya. X ini isinya XY gitu ya. Lalu ini X Y bar, lalu ini X bar Y, lalu ini ada X bar Y bar. Tapi kan di sini tidak ada contoh untuk apa istilahnya? Nilai kebenarannya ya. Satu true karena ada nilainya. Oh, oke. Jadi tidak peduli nilainya benar atau salah, maka itu satu ya. Lanjut. Oke, terima kasih. Semoga benar ya. Cuma saya dari tadi nyari rujukannya atau saya kurang atau saya miss nih, nggak teliti di kalimat apa yang menyatakan bahwa satu itu menyatakan ada nilainya gitu. Di halaman berapa? Mana. Harusnya kita butuh semacam definisi nih. Nah, oke. Kita baca pelan-pelan nih. Ini ada nih. Where satu is placed in the slide in terms of is present in the expansion. Apa maknanya ini?
Satu ditempatkan ke sel yang menyatakan coba sebelum ini ya saya kopas. Saya hampir salah nih. Oh salah berarti. Ternyata udah, saya udah ada semua. Kamar untuk satu fungsi boolean dalam dua kartu ini terdiri dari 4 sel ya, di mana satu di mana satu ditempatkan di sel yang mewakili min term jika min term ini hadir dalam ekspansi. Aduh, min term ini apa ya? Coba-coba, tapi mungkin maksud Anda benar ya. Jadi kalau ada nilainya, entah itu benar atau salah, maka diisi satu. Mungkin seperti itu ya. Oke. Oh iya, mungkin itu juga tadi maksud Anda. Jadi satu itu menandakan ada XY, ada operasi XY gitu ya dalam persamaan. Kita lihat. Dong, mana tadi mana? So, ini harus nyekrol ya. Jadi kembali ke sini aja. Oke, kita punya X, Y, lalu X bar. Jadi XY 1. Kenapa? Karena ada ini nih. Terus X bar Y 1 gitu ya, karena ada ini. Nah pertanyaannya, ini nggak bisa ini. Kan tadi kan atau ya. Plus itu kan atau, berarti apakah 1? Oh, tapi kita nggak bisa mengklaim bahwa 1 itu true ya. Karena 1 itu hanya merepresentasikan ada operasinya gitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi ngisi, maksudnya nggak bisa mengklaim kalau tadi ini nilainya 1, ini 1, maka 1 atau 1 kan dibaca gitu ya. Kalau plus kan tadi atau, jadi true atau true gitu ya. Itu tidak apa? Jadi berhenti sampai dengan apa istilahnya nih? Match-nya gitu ya. Jadi ini aja gitu ya. Nah, terus yang pertanyaan berikutnya, E-nya ini apa? E equal to, kita lihat. E itu apa? Nah, di sini nggak ada tuh E ya, kalau di primbonnya. Atau ini tambahannya? Ini kan nggak ada di bukunya ya. E sama dengan Y dari mana ini? Atau ini dulu, example ini tuh ngambil yang mana ya? That equal to. Nah ini kan ya, nggak ada kalimat ini nih. Mana tadi nih? E equal apa? I that equal to nggak ada kalau di aslinya ya. Ini loh. Soalnya itu hanya tentukan K-match dari operasi-operasi A, B, dan C. Oke, mungkin selesai sampai di situ aja ya. Ini nanti aja. Update chat, kita coba lihat. Itu bentuk sederhananya. Saya lupa namanya apa. Jadi kayak penilaian dari kono-kono. Sederhananya ya. Oke, tapi mungkin kalau di e-booknya ini pelan-pelan ya, mungkin muncul notasi E setelahnya gitu ya. Coba kita lihat lagi yang operasi B. Ini nggak enaknya harus nyekrol ke atas bawah nih. Jadi saya pakai slide-nya aja lagi ya. Oke, coba yang B. X, Anda punya X, Y bar, lalu ada X bar, ada Y. Oh, jadi empat-empatnya ada nih. X bar, Y bar. Terus yang tadi dengan definisi 1 kalau ada operasinya, maka berarti yang XY bar, berarti yang ini ya. Nah, ini saya jadi ngikutin lingkar ini. Lalu X bar Y. Nah, sudah gitu ya. Nah, cuma dari tadi saya belum bisa menjelaskan ini plusnya ini itu buat apa gitu ya. Atau karena memang selalu plus.
Oke, sementara hanya seperti ini ya. Itunya. Oke, ini saya belum bisa menjelaskan ini dapat dari mana E-nya. Oh, ini mah soalnya ya. Oke. Yang A saya belum bisa menjelaskan kenapa E-nya atau kenapa XY plus X bar Y itu sama dengan Y. Ini saya belum bisa menjelaskan. Sekarang kita yang C. Ada X, ada X bar, ada Y bar. Kita lihat X, Y bar. X, Y bar. Oh, berarti ini. Terus X bar, Y. X bar, Y. Berarti ini. Lalu yang pertama itu X bar, Y bar. Satu ya. Sebentar, dari tadi itu ada itunya loh. Ada lingkaran, terus atau. Nah, yang di sini kalau begini ya. Nah, ini plus ya. Kenapa kalau plus seolah ini digandeng gitu ya, dimasukkan. Tetapi kalau yang ini B, ini tidak seperti ini. Ini mungkin saya hapus semuanya dulu aja ya. Kira-kira ada yang bisa ini enggak? Ini, kenapa ini tidak seperti ini? Atau dia hanya boleh vertikal atau mendatar, miring nggak boleh. Oke, ada chat. X plus X bar itu 1Y sama dengan Y. Nah, X plus X bar 1 dari mana? Oh iya betul. Dengan asumsi bahwa X-nya true, X bar-nya true gitu ya mungkin ya. Maka atau X atau X bar gitu kan berarti kan benar atau salah dengan salah atau benar itu ya pasti benar ya atau true ya. Nah true itu 1 sehingga 1 kali Y kali itu kan tadinya kali itu tadi dan ya berarti true dan Y. Apakah nilainya Y? Dan true dan false ya. Jadi apapun nilainya true dan Y hasilnya Y. Oke, ini betul ya. Oke, ini terima kasih penjelasannya. Yang nomor 1 terjawab ya. 1. Yang nomor A. Ya kok beda? Oh, maksud Anda yang A ini bisa disederhanakan ya. Jadi X plus gitu ya. X bar. Jadi cara pandang lainnya ya. Kali Y. Nah, ini untuk lebih masuk akal. Oke, terima kasih ini. Siapa tadi ini? Muhammad ya. Tarik Muhammad, terima kasih. Nah, cuma pertanyaannya ini loh. Tanda tabung atau elips yang menyelimuti satu. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Dan kenapa ini khusus yang B dia nggak kayak gini? Kenapa nggak kayak gini? Kalau tadi menempatkan satu kayaknya oke ya. Tapi saat menentukan ini ada lingkarannya di luarnya. Ini gimana menjelaskannya ini? Tapi kalau dari sini tadi example 1 ini hanya diminta ininya saja ya. Apa ini istilahnya? Key maps-nya aja. No, lihat tuh. Di example 1 nggak ada. Jadi hanya kayak gitu ya. Oke, mungkin ini kita bertahap. Kita pelan-pelan. Example 2 ngomong apa ini? Simplify the sum of product expression. Oh, oke. Oke, kita disuruh simplify. Coba. Ada di figur 4. Oke, ada chat. Ini chatnya pelan-pelan nih. Saya baca pelan-pelan dulu.
Nah, Y-nya memenuhi nilai, Pak. Jadi kan 2 itu variabel. Y-nya mengandung 2 angka 1. Jadi itu yang dianggap pemenuhi, Pak. Kalau diagonal nggak boleh, Pak. Kalau diagonal kenapa nggak boleh? Nggak bolehnya itu gara-gara nilainya apa? Mungkin lebih masuk akal ya. Intinya definisinya apa? Terus nggak boleh, berarti kan biasanya gara-gara tidak, definisinya tidak terpenuhi gitu kan ya. Plus itu kan atau Pak, ya betul. Terus vertikal dan mendatar. Hanya boleh vertikal dan horizontal. Oke. Pak, apa boleh menjelaskan? Ya, ini gimana nih? William Axel, ini kita lagi di sini. Kita nanti saya dimarahi yang lain ini. Kita mungkin fokus satu-satu dulu ya. Apa ini tadi namanya? Kisi-kisi yang nomor 2 dulu ya, yang Karnaugh map. Jadi William Axel nanti mohon bersabar ya. Terus itu karena nilainya memenuhi, tapi yang boleh diambil cuma boleh vertikal. Saya lingkar yang maksudnya tidak boleh diagonal. Lalu angka satu ini hanya boleh sebanyak lipatan 2. Lihat, simplify the sum of product expansion given in example 1. Kita sudah punya example 1, hasilnya kayak gini ya. Nah, kita disuruh mensimplify. Satu-satu di mendatar. Satu-satu. Oh, ini jadi miliknya Y gitu ya. Kayak gitu ya kali ya. Terus kalau horizontal tetap nggak bisa ya. Jadinya ditulis ulang aja. Jadi X Y bar ditambah X bar Y ya. Jadi ini tidak ada proses sederhananya ya. Tetapi yang C, kan tadi yang C itu apa? Yang C itu adalah X Y bar plus X bar Y plus X bar Y bar. Coba menggunakan caranya siapa tadi ya? Menggunakan caranya si Farih Muhammad. Kita lihat. Ini bisa nggak kita keluarkan? Yang ada X-nya mana? Yang ada X-nya ada. Mungkin yang ada X bar-nya. Gimana ini? Kalau ngelihat jawabannya tadi kalau disederhanakan kan X bar plus Y bar ya. Ini gimana kalau disederhanakan? X barnya bisa dikeluarkan ya. Jadi ini X Y bar gitu ya. Tambah, nah ini nih dalam kurung X barnya di kiri ya. X bar dalam kurung Y plus Y bar. Gitu mungkin maksudnya ya. Cara lainnya ya. X bar Y ditambah X bar Y bar. Di mana Y plus Y bar tadi nilainya apa? Benar atau salah? Salah atau benar? Ini satu ya. Jadinya X Y bar plus X bar kali 1 ya. Atau true tadi ya. Udah gitu doang ya. Kenapa bisa jadi X bar plus Y bar? Ini apa yang harus saya lakukan ini? Untuk menghilangkan X-nya. X bar plus Y bar. Kalau menggunakan Kmaps lebih ini kali ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ke proses simplify, tadi untuk mendapatkan Kmaps dari ini berarti yang example 1
X, Y gitu ya. Saya nggak tahu X bar atau Y bar dianggap variabel lain gitu ya. Kalau misalkan dianggap berbeda, berarti ini baru dua variabel nih. Ini yang example 1 menentukan suatu K-maps dari apa namanya persamaan-persamaan logika, bukan persamaan, apa namanya dari suatu logika gitu ya, logika matematika ini ya. Ini aman ya, menentukan K-mapsnya dulu ya. Soalnya kan kisi-kisinya, menyederhanakannya. Oke. Ini dulu aman ya cara membuat K-mapsnya ya. Mohon konfirmasinya, chat atau katakan aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Sekarang kita coba fokus ke menyederhanakan. Kalau yang A, dapat kayak gini ya. Satu, satu, terus di garis. Jadinya hanya miliknya Y gitu ya. Jadi yang ini dia. Jadi mana A-nya tadi? A-nya itu persamaannya kan gini ya. X, Y, ditambah X, R. Y disederhanakan ya. Tapi ini bukan sama dengan ya. Karena ini logika. Jadi sama dengannya kayak gini. Sama dengan Y. Ini yang A. Oke, terus yang kedua, ini tidak ada bentuk sederhana ya, karena apakah ada namanya? Oh ini nih. Yang berulang-ulang ketemuan gitu. Saya highlight dulu nih. X Y bar ditambah X bar Y bar sama dengan ini ya betul ya. Y barnya dikeluarkan nih. Jadinya X plus X bar kali Y bar. Nah, di mana X plus X bar kan benar atau salah ya. Atau salah atau benar. Jadinya ya benar ya atau satu. Kemudian satu kali Y bar, jadi Y bar. Atau sama dengan tadi ya, true dan Y bar, jadinya Y bar. Cuma kalau dari versinya Kamet, nggak ada penjelasannya ya, tiba-tiba langsung contoh. Contoh yang ini. Coba sebentar, mungkin ini nih. The possible block and to cover all the satu with the fewest block using the largest blocks. First and always using the largest possible blocks. Yang ini tadi jadinya ini X bar ya aja, terus sama ini Y bar aja. Jadi kalimat X Y bar gitu ya, tambah X bar Y ditambah X bar Y bar gitu ya. Ekivalen dengan atau setara dengan ini ya, setelah menggunakan K-maps yaitu X bar Y bar. Mungkin sampel 2 aman ya. Sampel berikutnya, ada lagi nih K-maps untuk 3 variabel. Sebelum kita lanjutkan ke 3 variabel, apa namanya, aman ya, example 1 dan example 2, mohon konfirmasinya, saya atau katakan aman Pak. Aman Pak. Lanjut, kalau K-maps untuk 3 variabel, kita akan melihat seperti ini, ada X, lalu X bar, ada Y Z bar, ada Y bar Z bar, ada Y bar
ada Y bar Z. Hanya 8 ini ya, hanya 8 sel. The cell merepresentasikan 4 kemungkinan min term dari 3 variabel. Kalau 3 variabel, oh iya betul ya, kalau Anda punya 3 pernyataan, maka Anda akan punya 8 kemungkinan ya, kan kalau 2 benar 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 salah salah benar salah salah. Nah kalau 3 benar 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 gitu ya, benar benar salah benar salah benar sampai dengan salah salah salah, itu 8 baris ya. Cuma mendapatkan key-maps-nya, kita coba baca pelan-pelan. Apakah ini sudah merepresentasikan? Iya ya, benar benar benar, benar benar salah, benar salah salah, benar salah benar. Ini dengan asumsi X itu yang ada apa namanya? Jadi X, Y, Z gitu ya. Yang ada barnya itu salah gitu ya. Jadi bacanya benar benar benar, benar benar salah, benar salah salah, benar salah benar, salah benar benar, salah benar salah benar salah, salah salah salah, dan terakhir salah salah benar. Seperti itu ya. Ini kalau kita mau apa namanya, mengkaitkan dengan yang tabel kebenaran. Ini ada yang request 2 ya, mana tadi? Pseudo prime sama tadi tuh yang di atas Fuzzy logic. Bentar, kisi-kisinya kan tadi 4 variabel ya. Ini 3 variabel aja belum nih. Cuma time-lapse-nya ini ya, mungkin memang perlu dihafalkan ya. Kalau tabel kebenaran kan tadi mudah ya. Anda punya kolom ya, X, Y, Z. Nah, maka ke bawahnya apa, benar 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 gitu ya, benar benar salah sampai dengan salah salah salah. Time-lapse-nya, lalu mana example-nya, mana example-nya? A, B, C, D, E ini maksudnya apa? Oh, macam-macam K-maps gitu ya. Oh, cara menyatakannya. Oke, terus ini A, B, C logs in K-maps dari 3 variabel. Kalau menggunakan tabel kebenaran ya harusnya gampang ya, tapi saat menggunakan K-maps ini gimana nih mengkaitkannya ini? Coba yang pertama, Y bar Z bar ternyata sama dengan X Y bar Z bar plus atau cara pandang lain nih, kalau tadi notasinya apa namanya, X, Y, Z itu adalah benar-benar benar gitu ya. Dan kalau ya yang ada barnya itu salah, berarti ini bisa dipandang dengan cara lain nih. Benar, apa ini? Sebentar. Negasi Y dan negasi Z itu ekivalen dengan atau Y bar atau Z bar dan gitu ya, dalam kurung X bar atau Y bar atau Z bar, kayak gitu ya. Kalau pakai tabel kebenaran harusnya mudah. Pertanyaannya, jangan-jangan Anda punya ya, kan cukup sederhana ya, karena countable. Coba, jangan-jangan ini baru dugaan saya ya.
up to 6 variabel. Dua variabel, kita ngecek yang tadi betul nggak nih? Aduh, inputnya gimana ini? Ini submit kayak apa hasilnya? Kan tadi saya minta cuma 2 variabel ya. Kok ini ada? Ini gimana cara inputnya ini? A, B, 1, 1, 0, 0 kayak apa hasilnya? Oh, ini mungkin maksudnya ya, map-nya ya. Sesuaikan dengan yang tadi di sini gimana caranya ini? Yang 2 variabel dulu. Mana tadi? Ke example 1. Ini kalau misalkan untuk 2 variabel oke, Anda mau berapapun variabelnya harusnya oke nih. Ada yang bisa membantu ini gimana caranya memetakan X, Y. Mungkin maksudnya di sini X-nya A, Y-nya B kali ya. X, Y ada hubungannya kali ya, satu. Lalu X bar, Y bar, X bar, Y. Gimana menyatakan X bar, Y? Beda website sering beda jawaban. Waduh. Ini apa? Coba saya klik download dulu. Oke, ya betul ya. Xbar sama unit properti. Oke. Unit itu satu ya. Sifat elemen satuan berarti ya. Wah, jawabannya beda-beda. Atau sudah ya? Oh, alah. Tadi sudah belum. Dan saya harusnya enggak beda jawabannya. Mungkin cara kita memahami si tool satu dengan yang lain yang enggak sama gitu ya. Nah, ini close yang enggak perlu. Nah, setidaknya Anda itu ya punya beberapa rujukan ya. Kalau betul-betul ngeblank gitu ya, ini caranya gimana gitu ya. Karena ini kan isai, jadi Anda punya waktu seminggu untuk mungkin diskusi, terus mencari rujukan gitu ya. Salah satunya tools-tools online ini. Oke, mana tadi? Kalau soal ini beda-beda. Oke. Soal yang mana ini? Ada di example berapa? X, Y, Z. Aksen maksudnya bar kali ya. X, Y, Z bar ditambah X, Y bar Z ditambah X, Y bar Z bar ditambah X bar Y, Z ditambah X bar Y bar Z. Itu mungkin maksudnya ya. Saya tahu. Adalah Anda bikin Excel-nya aja. Jadi nanti K-Maps-nya menyesuaikan yang di Excel gitu. Coba nih.
contoh untuk yang ini dulu aja, yang biar mudah, yang ini xy plus x bar y, berarti punya ini aja. Nah, kita fokus ke example 1, tapi yang A, yang dua variabel ya. Kita akan mencari tabel kebenaran dari x, mau nggak mau y barnya saya ganti aksen ya, aksen ditambah x aksen y. Nah, kita fokus sorry, x aksen. Nah, kan kita harus bikin ini kan dua variabel ya, x lalu y lalu x bar gitu ya, lalu y bar, udah kayak gitu ya. Lalu Anda mau pakai DSBS boleh, satu-satu juga boleh. Jadi satu benar-benar ya, satu-satu, lalu benar salah 0 gitu ya, lalu salah benar 0 0, salah benar 0 1, lalu salah-salah ya 0 0. Terus x barnya ini biar cantik, biar rangkep ya, gitu juga boleh. X bar berarti kan kita punya x 1100 ya, berarti negasinya 0. Kita belum dong apa namanya xy ya, kita harus punya xy satu lagi, x bar y, lalu satu lagi xy ditambah x bar y, gitu kalau tabel kebenaran kan ya. Nah, kita fokus ke x bar dulu, 0 0 1 1. Lalu kalau Anda punya y 1010, berarti y barnya adalah 0 1 0 1. Ya. Terus xy tadi apa? Dan ya. 1 dan 1 1. 1 dan 0 0. 0 dan 1 0. 0 dan 0 0. Sekarang x bar sama y. X bar sama y. Oh, berarti yang kanan dengan yang kiri. 0 dan 1 0. 0 dan 0 0. 1 dan 1 1. 1 dan 0 0. Gitu ya. Nah, sekarang dijumlahkan di atau nih. 1 atau 0 1. 0 atau 0 0. 0 atau 1 1. 0 atau 0 apa ini? Apa 0 atau 0 0 ya. Nah, katanya tadi betul nggak ini sama dengan y katanya ya. Oh iya betul. Ternyata ini sama dengan y. Biar cantik ya, saya apa namanya? Nah ini dia biar cantik. Nah ternyata y-nya mana? Saya kasih warna kuning ya. Sama hasilnya tuh 1010. Jadi ini yang nanti bisa jadi Anda patokan. Ini example 1 ya. Example 1 tapi yang A. Saya simpan di mana tadi, desktop ya. Nah, jadi harusnya saya bisa share ini ke menu chat ya. Sebentar. Nah, itu dia 1A. Ya, error. Apa ini nggak boleh nggak boleh dibuka. Harus di close dulu. Mana tadi menu chatnya? Open example 1A.
Nah, oke ya, itu saya kirimkan tadi example 1A versi tabel kebenaran. Nah, pertanyaannya sekarang kita fokus ke visi-visi langsung ya, boleh nih. Apa tadi pertanyaan Anda? Ada di chat kalau nggak salah ya, ada soalnya tadi. Wow, panjang juga nih. Ini ada surgery, ada apa nih, bahas sama dia gitu ya. Makanya tuh mekanismenya ini namanya mana Excel-nya ini? Dia nggak ada distribution kalau kalian. Oke, ini sudah ada request yang lain nih. Ini tentang K-Maps-nya apakah boleh dianggap cukup? Karena sejatinya Anda bisa memandang dengan cara lain, yaitu tabel kebenaran. Pakai manual boleh, pakai Excel juga boleh. Ini sudah ada beberapa request ke topik yang lain nih. Apa boleh langsung ke topik yang lain? Oke, cukup ya untuk yang K-Maps ya. Karena itu isai ya, jadi saya harap untuk isai Anda semuanya maksimal. Sekarang apa ini pseudo prime, tapi tadi di atas apa lagi nih, saya catat aja ya biar nggak lupa. Lalu di atasnya tadi apa ya? Ya, betul. Pseudo prime juga. Udah ya. Oh, fuzzy logic teori. Mungkin agak susah ya. Ini coba kita waktunya tinggal dikit lagi. Kita coba itu masuk yang mana ini? Number teori bukan? Ya. Coba cari di inbound kita ya. Halaman 299. Oke, ini ya 446 ya. Definisinya. Definisi. Di section 4.2 kita sudah menunjukkan bahwa N itu prima jika tidak dibagi oleh sembarang prima P, dan kita punya sifat itu lebih kecil sama dengan akar N. Oke. Sayangnya menggunakan kriteria ini menunjukkan bahwa suatu integer yang diberikan adalah prime itu inefisien. Maka diperlukan semua bilangan prima yang tidak memuat akar N, dan kita akan mencari tahu apakah ada cara yang lebih efisien untuk menentukan suatu bilangan bulat itu prima gitu ya. Karena selama ini bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya harus ada hanyanya ya, hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Kemudian according to some source, matematika Cina kuno mempercayai bahwa N adalah prima, suatu prima ganjil jika dan jika 2 pangkat N-1 itu istilahnya ekivalen ya, sama dengan 1 tapi modulo N. Terus kaitannya dengan pseudo prime, coba sebentar. Ya, composite integer N such that 2 pangkat N1 sama dengan modulo N. Such integers are called pseudo primes to the base 2. Pseudo prime. Pseudo itu kan semu ya. Misalkan Anda punya pseudo code, itu kode semu gitu ya, alias algoritma gitu ya.
Berarti pseudo prime, prime semu ya. Coba kita lihat. The integer 341 adalah pseudo prime di base 2. Nah, kita bisa menyatakan 341 sebagai 11 kali 31. 1 itu 11 kali 31 ya. Ya betul. Lalu di exercise 37 kita dapat menunjukkan bahwa 2 pangkat 340 itu adalah 2 pangkat 340 itu berapa? 1 modulo 341. Pangkat 340. We can use an integer other than 2 as the base when we study pseudo prime. Ini ya ampun, definisi 1. Misalkan B adalah integer positif, terus kemudian jika N adalah bilangan integer positif yang composite dan berlaku B pangkat N-1. Apa ini ngomongnya? Ekivalen atau karena ini bukan sama ya. Ya, ekivalen ya. 1 mod N, maka N disebut dengan pseudo prime untuk base B. Oke, ini tadi definisi pseudo prime-nya ya. Kita coba langsung example berikutnya. Oh, ada definisi kedua, cara pandang lain mungkin ya. Suatu integer N yang composite memenuhi kongruensi. Oh, ini kongruen ya, ekivalen atau kongruen ya. B pangkat N1 kongruen dengan 1 modulo N. Kemudian B pangkat N1 kongruen dengan 1 modulo N untuk semua integer positif B dengan GCD dari B dan N itu 1. Disebut dengan bilangan apa ini? Kernigel gitu ya. Coba kita lihat di 11. Bilangan 561 adalah bilangan Kernigel. Untuk melihat ini, pertama perhatikan bahwa 561 itu composite gitu ya, karena 361 bisa kita nyatakan sebagai 3 kali 11 kali 17. Selanjutnya, jika GCD dari B dan 561 itu 1, dan GCD dari B, 3 itu sama dengan GCD B, 11. Oh, karena ini tadi 3, 11, dan 17 ya. GCD dari B, 17 sama dengan 1. Oke. Menggunakan teorema Littleformat, kita akan menemukan bahwa B kuadrat itu kongruen dengan 1 modulo 3. B pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Dan B pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Oke, sehingga kita akan punya B pangkat 560 sama dengan B pangkat 2. Oke, 560 itu bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 280 ya. Sama dengan 1 mod 3. 1 mod 3. Oh, oke, B kuadratnya kepake ya. Selanjutnya B pangkat 560 sama dengan 560 juga bisa kita nyatakan sebagai 10 kali 56. Oh, oke. Sehingga yang kepake adalah B pangkat 10-nya ya. Nah, ini 1 mod 11. Kongruen ya. Dan B pangkat 560 bisa dikatakan sebagai 560-nya bisa sebagai 16 kali 35 nih. Kepake lah B pangkat 16-nya. Sehingga ini ya, 1 modulo 3, 1 modulo 11, dan 1 modulo 17. Oke, karena memenuhi ini ya, B pangkat 560 itu adalah 1 mod 561 untuk semua integer B. B-nya tadi ini tadi ya, berlaku 1 mod 3, 1 mod 11, 1 mod 17. GCD dari B dan 561 adalah 1. Ini contoh bilangan Kernigel ya. Tadi yang ditanyakan adalah pseudo prime-nya. Apakah ada
Nggak ada lagi ya. Nah, ini tadi ya, contohnya ya. Example nggak ada. Setelah contoh definition 1, langsung ke definition 2, example 11. Oh, maksud dari kongruen adalah kelasnya sama. Contoh, contoh gimana ya? Kongruen. Aduh, gimana jelasinnya ya? Kongruen itu himpunannya isinya sama, tapi notasinya berbeda. Contoh nih. Harusnya dijelaskan juga di buku ini ya, kongruen. Depan ya, kongruensi itu paling depan. Paling depan harusnya. Nah, ini dia. Jika A dan B adalah bilangan integer ya, dan M juga integer tapi positif, maka A dikatakan kongruen terhadap B tapi modulo M. Jika M bisa dibagi, jika M itu membagi A minus B. Nah, notasinya adalah A itu kongruen dengan B tapi modulo M. Contoh, langsung ke contoh aja ya. Lagi teorema 3. A dan B integer dan M-nya positif integer. Maka A dikatakan kongruen dengan B jika dan jika A modulo M itu sama dengan B modulo M. Mungkin ada contohnya nih. Nah, ini dia. 17 itu kongruen dengan 5 modulo 6. Kemudian 24 dan 14 juga 24 itu kongruen dengan 14, tapi kongruen modulo 6 ya. Perhatikan bahwa 17 min 5 itu kan 12. Jadi berdasarkan apa tadi? Definisi 3 ya. Jadi 17 min 5 itu 12, maka karena 6 itu membagi habis 12, kita katakan bahwa 17 itu kongruen dengan 5 modulo 6. Di lain pihak, 24 dikurangi 14 itu 10. Ini harusnya R0 ya. R0 kongruen modulo 6. Karena 14 itu kan sama dengan 10. Perhatikan bahwa 10 itu tidak 6 itu tidak membagi habis 10, sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa 24 itu kongruen dengan 14 modulo 6. Terus apakah ada cara lain? Sebentar. Contoh lain ada nggak ya? Ya. Atau gini deh, 17 dibagi 6 berapa? 6, 12, sisa 5 ya. Berarti kita bisa menyatakan sebagai 17 itu sama dengan 6 kali 2
tambah 5 ya. Terus 5 itu bisa kita nyatakan sebagai 6 kali 0 ditambah 5. Nah, perhatikan bahwa ditambah 5-nya sama. Jadi mereka kongruen di modulo 6 saat dibagi 6. Nah, kalimat ini dulu. Anda mau memahaminya dari versi yang mana? Tapi kalau dari kalimat atau dari definisinya oke, nggak ada masalah, ya berarti aman. Tapi kalau Anda masih bingung, pakai cara yang tadi 17 itu kongruen sama 5. Bukan sama ya, kongruen. Saat apa? Modulo 6. Di modulo 6. Kenapa? Karena 17 kalau dibagi 6, sisanya 5. Nah, 5 di modulo 6, sisanya juga 5. Tadi yang tanya kongruen siapa ini? Baik, aman ya? Kongruen ya? Nah, tadi kita dari pseudo prime ya. Contoh pseudo prime yang lain ya. Kita butuh tadi ya. Nah, ini dia. Definisinya tadi adalah ini ya. N disebut pseudo prime dengan base B jika berlaku B pangkat N-1 itu kongruen dengan 1 modulo N. Nah, masalahnya suatu bilangan komposat N, integer N, yang memenuhi B pangkat N-1 sama dengan 1 modulo N, gitu ya, itu disebut dengan, dengan tambahan ya, dengan tambahan GCD antara B sama N-1 disebut bilangan Kernigel, gitu ya. Jadi, bilangan Kernigel adalah bilangan pseudo prime khusus, khususnya di mana? GCD antara B sama N-nya 1. Waduh, sekitar 5 menit lagi. Nah, sebentar contoh ya. Nah, integer 561 itu Fermical number. Oh, berarti kan secara tidak langsung ingin mengatakan 561 ini adalah bilangan pseudo prime ya. Tahu dari mana? Karena 561 bisa kita nyatakan sebagai mana tadi? Base-nya berapa berarti base-nya ya? Dengan base kesimpulannya apa ini? Base 2 ya. Dengan base 2 berarti kan 561 bisa kita nyatakan sebagai enggak gitu. 2 pangkat 561 dikurangi 1 sama dengan 1 modulo 561 gitu ya kalimatnya ya. Ini dia. B pangkat 561 dikurangi 1 berarti kan B pangkat 560 itu kongruen dengan 1 modulo 561. Ini apa? Berapapun berarti ya. Jangan-jangan ada lagi kayak ini. Ini dugaan-dugaan lagi ya. Karmical numbers. Jadi pseudo prime yang khusus atau kuat ya. Jadi dia pseudo prime tapi langsung 561 ini kalkulate juga.
Masih muter-muter. Oh, ini ya di bawahnya ya. Oke. Coba random. Eh, kita cari. Berarti kan mungkin kalau tiap bilangan prima pasti pseudo prime ya. Coba 11. 11 harusnya masuk ya. Itu nggak bisa. Emang harus ratusan kali ya. Dua tiga ya misalkan ya. Calculate. Pak, maaf, itu Ya, sepertinya resultnya di sebelah kiri halaman ya, Pak. sebelah kiri yang mana yang mana? Ya, itu Pak, results. Result. Oh, Allah. Resultnya apa? Mengatakan apa? Kesimpulannya. Hanya yes atau no gitu ya? Enggak ya? Kan kita Sepertinya pengen begitu, tahu. Pak. Coba kalau 20 harusnya bukan dong. Nah, kok kayak gini doang ini resultnya? Hmm, gimana ini? Klik. Oh, silang mungkin ya, silang. Coba tadi kalau 561, mungkin tandanya bukan silang ya. Oh iya, betul tuh. Tuh. Kalau 23, 23 bukan pseudo prime ya. Jadi ada bilangan pseudo prime yang bukan prime ya. Sorry, ada bilangan prime yang bukan pseudo prime ya. Oke, nanti mungkin ada waktu saya tinggal dikit ya. Anda tinggal silakan. Saya share di sini ya. Ini tadi mana? Everyone in meeting ya. Nah ini ya. Apa lagi? Pseudo prime mungkin cukup ya. Bahkan Anda dugaan saya ya untuk teori bilangan Anda akan menemukan banyak tools uh, yang 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 embel-embelnya adalah bla 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 kalkulator gitu ya. Itu akan sangat membantu biasanya. Di catatan saya lagi apa ini? Fuzzy logic dan number theory. Tapi waktu saya habis ya. Nanti mungkin kita bisa lanjut di sesi yang lain ya, atau kita kita WhatsApp juga bisa gitu ya. Oke, mungkin waktu saya kembalikan ke panitia ya. Terima kasih. Ya. Ini gimana ini? Saya izin stop share ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman, sebelum menutup sesi responsi pada kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang berkenan, mohon dinyalakan kameranya. Untuk tim dokumentasi, saya persilahkan waktunya. Oke, terima kasih MVC. Ini saya menunggu kalian sebentar ya untuk on cam. Ya, sepertinya sudah lumayan yang on cam. Saya mulai ya sesi dokumentasinya.
Ya, sudah ya sesi dokumentasi. Terima kasih ya telah datang ke responsi ini. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Samsul yang telah bersedia menjadi pengajar pada sesi responsi kali ini, dan teman-teman semua yang juga telah hadir. Kami berharap sesi responsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya dan rekan saya juga memohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Pak Samsul dan teman-teman sekalian. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi responsi selanjutnya. Izin live Zoom ya. Terima kasih, selamat belajar.